Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Volika Sincisari dari program studi Komunikasi Digital dan Media. Aku di sini mau jelasin tentang perbedaan iklan. Jadi sebenarnya iklan itu apa sih? Tentunya kita harus tahu dulu dong sebelum masuk ke perbedaannya. Iklan itu aku jelasin secara singkat, yaitu adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada halayak yang bersifat persuasif, jadi mempengaruhi mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, iklan ini biasanya dipakai sebagai media promosi, tapi sebenarnya iklan juga nggak dipakai buat ngejual sesuatu doang, tapi biasanya juga untuk menghimbau orang-orang, kayak misalnya iklan menjauhi narkoba atau iklan jangan merokok. Nah, itu juga untuk merubah sikap dari masyarakat. Jadi intinya apa ya, persuasif dan outputnya itu mempengaruhi perilaku orang lain. Oke, itu pengertian iklan. Mari kita lihat perbedaan iklan dan iklan itu ada apa aja sih. Oke, dan di sini aku mau jelasin jenis-jenis iklan. Yang pertama itu ada iklan media cetak. Sesuai dengan namanya, iklan media cetak ya iklan yang dicetak. Tulisan-tulisan berbaris tanpa animasi itu namanya iklan baris. Jadi iklan baris ini tuh cuman tulisan aja gitu, tanpa gambar dan biasanya hitam putih aja, tanpa warna. Yang kedua itu ada iklan kolom. Nah, iklan kolom ini lebih menarik lah ya daripada iklan baris yang tadi. Kenapa lebih menarik? Karena iklan ini tuh udah ada ilustrasi sama gambarnya. Kita lanjut ke iklan display. Kalau iklan display itu hampir sama sih kayak iklan kolom, cuman ukurannya aja yang lebih besar. Dia ada warnanya, terus juga udah ada animasinya, gambarnya, ilustrasi dan sebagainya gitu. Itu perbedaannya. Terus kita lanjut ke iklan selebaran. Iklan selebaran ini kalau misalnya kalian masuk ke mall nih, biasanya ada yang ngasih selebaran HP atau diskon restoran. Ini aku udah ada contohnya, ini adalah contoh iklan selebaran. Nah, jadi iklan selebaran ini biasanya ya cuma selembar-selembar yang bisa dibagiin ke halayak. Biasanya ada sales ngebagi-bagiin. Nah, ini adalah iklan selebar, salah satu contoh dari iklan media cetak. Jenis iklan yang kedua adalah iklan elektronik. Sesuai dengan namanya, iklan elektronik ini biasanya ditayangin di media elektronik. Nah, media elektronik ini ada apa aja sih? Yang pertama, iklan televisi. Nah, ini iklan televisi yang biasa kita tonton nih. Kalau misalnya kita lagi nonton sinetron, biasanya diselingin sama iklan, itu termasuk iklan elektronik. Ada lagi, kalau misalnya kita lagi di mobil, terus macet, biasanya kita nyalain radio. Nah, iklan di radio ini disebut juga masuk ke dalam kategori iklan elektronik. Terus ada juga nih, kalau misalnya kita buka website, terus kita biasanya ada iklan. Misalnya abis baca artikel tentang make up, nah biasanya iklan-iklannya itu ada iklan apa itu. Kayak sekarang banyak iklan judi guys. Yang terakhir adalah iklan media online atau digital. Ini agak bersinggungan sih sama iklan internet tadi, karena ini iklan online advertising atau iklan daring. Nah, itu tuh mengacu kepada definisi yang sama, yaitu strategi pemasaran yang menggunakan internet sebagai media untuk penyampaian pesan kepada target pasar. Nah, sekarang lagi zamannya nih, karena pandemi kemarin ini lagi hype-hypenya. Bahkan ketika pandemi reda, online advertising ini jadi kayak apa ya, menjamur gitu, banyak banget yang pakai. Mungkin sekarang kalian ngerasa Instagram tuh lebih banyak iklannya. Ketika misalnya kita lihat story, highlight orang lain, story, tahu-tahu ada iklan. Nah, itu termasuk iklan media online. Tapi lebih jelasnya, biar aku jelasin dari awal nih. Apa aja sih? Ternyata guys, iklan media online itu bukan hanya di media sosial kayak yang di Instagram tadi contohnya, tapi juga ada ini namanya iklan email marketing. Email marketing ini biasanya nih, kalau misalnya kalian abis ngikutin YouTube, terus misalnya kalian dikasih PDF, terus subscribe ke emailnya. Nah, nanti tuh kalian bakal nerima promosi-promosi lewat email kalian yang masuk. Kayak misalnya kalian subscribe email Melawai nih. Nanti tuh kalian bakal dapat informasi-informasi menarik, promosi-promosi yang lagi diadain sama Melawai. Itu yang biasa aku dapat sih, banyak banget di email aku karena kacamata aku dari Melawai. Nah, itu juga jangan diketawain lah.
Selanjutnya ada sponsorship, tapi biar gampang, sponsorship ini aku anggap kayak apa ya? Kayak endorsement gitu. Jadi kita tuh kerja sama misalnya production house atau misalnya sama influencer. Nah, kita kerja sama mereka dan produk kita itu dipublish sama mereka, dikasih testimoni lah atau dikasih review lah. Itu namanya sponsorship, kerjasama. Oke. Selanjutnya ada contextual advertising. Contextual advertising itu kayak apa ya, iklan yang sering muncul ketika kita udah sering klik keywordnya. Misalnya kita nih lagi cari sepatu, terus kita cari nih di Shopee sepatu, tiba-tiba sepatu juga muncul di laman Instagram kamu, atau enggak kamu lagi cari sepatu waktu kamu main YouTube. Nah, iklan sepatu tuh ada di atas berandanya gitu. Nah, itu contextual advertising. Aku ngelihatnya contextual advertising ini ngegunain AI, artificial intelligence. Jadi dia itu pakai algoritma gitu supaya apa yang kalian lihat tuh yang kalian suka gitu. Terus yang belanjaan itu tuh yang menarik minat kalian supaya kalian tuh banyak belanjanya. Jadi hati-hati ya guys sama iklan, jangan kemakan nanti banyak belanjanya, uang kalian habis. Oke. Yang terakhir itu ada SEM. SEM itu singkatan dari Search Engine Marketing. Jadi ini tuh kayak misalnya kalian baca artikel, hampir sama kayak tadi sih. Aku agak bingung, ini media digital sama yang tadi internet itu emang punya irisan gitu loh. Jadi Search Engine Marketing itu ketika kalian baca artikel itu biasanya ada iklan-iklan. Nah, ketika diklik itu kalian masuk ke iklannya. Itu namanya PPC, pay per click. Jadi yang ngeiklanin itu bakal bayar ketika iklan itu diklik sama kita gitu. Itu tuh ada yang dapat penghasilan dari kayak gitu tuh sebulan bisa 15 juta gitu. Pokoknya kalau diseriusin sesuatu tuh menguntungkan banget sih guys. Itu aja deh ya yang bakal aku jelasin hari ini. Semoga apa yang aku jelasin itu bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dan bisa bikin kalian lebih bijak. Kalau misalnya kalian jualan itu bisa pakai iklan yang mana. Semoga jadi bahan referensi kalian terkait atau apapun itu ya, kalian mau jualan atau buat tugas kuliah. Itu aja mau aku jelasin. Terima kasih sudah menonton. Dadah.